Halo semuanya, selamat datang kembali di Aroro TV dan terima kasih sudah mengklik video ini. Insiden beruang Sankebetsu adalah salah satu peristiwa serangan beruang paling mematikan dalam sejarah Jepang. Terjadi pada tahun 1915 di sebuah desa terpencil bernama Sankebetsu, Hokkaido, Jepang. Insiden ini melibatkan seekor beruang coklat besar yang terbangun dari hibernasinya dengan kondisi kelaparan. Selama 6 hari berturut-turut, mulai dari tanggal 9 hingga 14 Desember 1915, beruang tersebut menyerang pemukiman penduduk desa. Ia menerobos masuk rumah-rumah, menyerang dan membunuh penghuninya tanpa ampun. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, saya Admin Aru, dan inilah insiden beruang Sankebetsu 1915, serangan beruang terburuk dalam sejarah Jepang. Saat itu adalah musim dingin di Sankebetsu Rokusensawa, sebuah desa terpencil yang berjarak sekitar 29 km dari pantai barat Pulau Hokkaido. Saat itu tahun 1915 dan Perang Dunia Pertama sedang terjadi. Namun di Jepang, selain melawan Kekaisaran Jerman, penduduk Sankebetsu Rokusensawa memiliki musuh yang berbeda, yakni seekor beruang coklat Ezo jantan yang sangat besar. Beruang itu bangun lebih awal dari masa hibernasinya. Dalam kondisi lapar dan mencari makanan, beruang ini muncul di peternakan dari keluarga Ikeda di pagi buta. Ikeda Tomizo, sang kepala keluarga, terbangun akibat kudanya yang panik, dan Ikeda Tomizo bahkan sempat bertatapan dengan sang beruang. Untungnya, beruang tersebut lari setelah mengambil jagung yang baru saja dipanen. Pada saat itu, daerah Sankebetsu baru saja ditinggali manusia, sehingga masuknya binatang liar merupakan hal yang biasa terjadi. Pada tanggal 20 November 1915, beruang itu muncul kembali. Ikeda Tomizo menjadi khawatir dan memanggil putranya Ikeda Kamijiro dan 2 orang matagi dari desa tetangga. For your information, matagi adalah sekelompok pemburu tradisional Jepang terkenal dengan perburuan mereka di tengah salju dan cuaca ekstrim. Dulu mereka berburu menggunakan senjata tradisional seperti busur, anak panah, dan pisau khusus. Namun dikarenakan perkembangan teknologi di tahun itu, mereka juga mulai menggunakan senjata api. Karena itulah, 2 orang matagi bersenjata api sudah cukup untuk memburu seekor beruang liar, pikir Ikeda. Ketika beruang tersebut muncul kembali pada tanggal 30 November 1915, matagi berhasil mendaratkan tembakan namun gagal membunuhnya. Keesokan pagi, mereka mengikuti jejak beruang yang mengarah ke gunung terdekat. Di sepanjang jalan, mereka menemukan adanya bercak darah, tetapi badai salju memaksa mereka untuk kembali. Bercak darah tersebut membuat matagi menyimpulkan bahwa beruang yang kini terluka itu tidak akan lagi menyerang pemukiman warga. Namun ironisnya, mereka ternyata salah besar. Pada tanggal 9 Desember 1915, beruang itu muncul kembali dan kali ini di rumah keluarga Ota. Di dalam rumah terdapat Abemayu, yakni istri dari Ota Saburo, sedang mengasuh seorang anak yang tidak memiliki hubungan darah dengannya bernama Hasumi Mikio. Beruang itu memasuki rumah, menyerang sang bayi, dan membunuhnya. Abemayu mencoba melawan, tampaknya dengan melemparkan kayu bakar yang ada di rumahnya dan mencoba melarikan diri. Sayangnya, dia diserang dengan brutal dan diseret hidup-hidup ke dalam hutan Sankebetsu. Menurut saksi, pemandangan di rumah tersebut menyerupai rumah jagal dengan darah menggenang di mana-mana. Dikatakan juga jika rumah keluarga Ota ini letaknya menyendiri dan jauh dari pusat desa, yang tentunya menjadi target buruan yang tepat bagi sang beruang. Pada tanggal 10 Desember 1915, pagi-pagi sekali Saito Ishiguro dan Miyoke Yasutaro meninggalkan desa untuk suatu tugas sekaligus meminta bantuan terkait serangan beruang. Sementara itu, tim pencari yang beranggotakan 30 orang dibentuk untuk memburu sang beruang coklat dan mencari keberadaan Abemayu. Setelah memasuki hutan yang tidak lebih dari 150 meter, mereka bertemu dengan beruang tersebut. Ada 2 versi narasi terkait pertemuan para penduduk dengan sang beruang. Yang pertama, 5 orang menembak tetapi tidak ada satupun yang berhasil mengenai sasaran. Versi kedua, dikarenakan 5 senapan yang tersedia jarang digunakan,
Ketika mereka menembak, hanya satu yang berfungsi, dan itu pun juga tidak mengenai sang beruang. Intinya, endingnya tetap sama. Sang beruang kabur, dan para penduduk yang ada di sana tidak mengalami luka-luka. Setelah beruang itu melarikan diri, mereka mencari di sekitar area tersebut dan menemukan darah kering di atas salju di dekat sebuah pohon cemara. Ternyata ditemukanlah jasad Abemayu yang hanya tersisa bagian kepala dan sebagian kakinya saja. Beruang itu menyimpan jasad Mayu di dalam salju agar bisa dikonsumsi lagi dan menjauhkannya dari para pencuri. Nah, para penduduk tidak menyadari hal ini dan membawa jasad Mayu untuk dikembalikan ke pihak keluarga. Dari sudut pandang beruang, para manusia ini adalah musuh yang mengancam wilayahnya, kemudian mencuri makanan yang telah disimpan dan melarikan diri. Penduduk desa menjadi panik karena takut beruang yang marah dan lapar itu akan kembali untuk mendapatkan lebih banyak daging manusia. Banyak penduduk desa yang dipersenjatai datang ke rumah keluarga Ota untuk berjaga-jaga, dan sekitar kurang lebih 50 penjaga tambahan dikerahkan ke rumah tetangga sekitar, yakni keluarga Miaoke. Di malam hari, benar saja beruang itu muncul kembali di halaman rumah keluarga Ota. Salah satu dari penjaga menembak sang beruang, namun meleset. Semua penjaga yang ditempatkan di keluarga Miaoke mendengar suara tembakan dan datang untuk membantu. Tapi pada saat itu, sang beruang malah berhasil kabur ke arah hutan. Nah, di kediaman keluarga Miaoke yang merupakan tetangga terdekat dari lokasi serangan pertama, tentunya tidak mendapatkan penjagaan yang layak karena semua penjaga telah pergi dan hanya menyisakan satu penjaga bernama Nagamatsu Yukichi atau biasa dipanggil dengan Odo. Ironisnya, beruang yang mereka kejar ternyata malah pergi ke kediaman Miaoke. Nah, masih ingat dengan Miaoke Yasutaro dan Saito Ishiguro yang pergi keluar desa untuk meminta bantuan? Nah, di rumah ini dipenuhi oleh keluarga mereka masing-masing. Tepatnya terdapat 10 orang, yakni Miaoke Yayo, yakni istri dari Miaoke Yasutaro, dan anak-anak mereka yakni Miaoke Rikizo 10 tahun, Miaoke Yujiro 8 tahun, Miaoke Hisano 6 tahun, Miaoke Kinzo 3 tahun, dan Miaoke Umekichi yang berumur masih 1 tahun. Sedangkan di pihak keluarga Saito Ishiguro terdapat sang istri yang tengah hamil bernama Saito Take. Kemudian 2 anak laki-lakinya yakni Saito Iwao berumur 6 tahun dan Saito Haruyoshi berumur 3 tahun. Jika ditambah dengan Oda yang berjaga di luar, maka terdapat 10 orang di area rumah tersebut. Yayo, yakni istri Miaoke Yasutaro, sedang menyiapkan makan malam sambil menggendong putra bungsunya Umekichi di punggungnya. Dia mendengar suara berisik di luar, tetapi sebelum dia sempat memeriksa, beruang menerobos melalui jendela dan masuk ke dalam rumah. Kuali yang berada di atas perapian terbalik menyebabkan api padam, dan di tengah kepanikan yang terjadi, lampu minyak pun ikut padam, membuat rumah itu menjadi gelap gulita. Yayo mencoba melarikan diri dari rumah, tetapi putra keduanya yakni Yujiro berpegangan pada kakinya, membuatnya tersandung saat ia berlari. Beruang menyerang wanita tersebut dan menggigit Umekichi yang berada di punggungnya. Odo sebagai satu-satunya pengawal mendengar kegaduhan di dalam rumah dan segera bergegas pergi. Ketika ia berlari menuju pintu, beruang tersebut melepaskan Yayo beserta anaknya dan langsung mengejar Odo. Yayo memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri bersama anak-anaknya, yakni Miaoke Rikizo, Miaoke Hisano, Miaoke Yujiro, dan Miaoke Umekichi yang masih berada di punggungnya entah masih hidup atau tidak setelah terkena gigitan beruang. Odo berusaha bersembunyi di balik perabotan tetapi tetap terkena cakaran dari belakang. Beruang tersebut kemudian memangsa Miaoke Kinzo, putra ketiga dari keluarga Miaoke, dan Saito Haruyoshi, putra keempat dari keluarga Saito, menewaskan mereka berdua, serta menggigit Saito Iwao, putra ketiga dari keluarga Saito. Korban berikutnya adalah Saito Take, istri Saito Ishiguro yang sedang hamil. Dia ikut diserang, tewas, dan dimakan. Menurut laporan, penduduk desa mendengar Saito Take sempat memohon kepada beruang untuk tidak menyentuh perutnya dan meminta sang beruang untuk memakan kepalanya.
Miaoke Yayo entah bagaimana berhasil melarikan diri dan memperingatkan para penjaga yang kembali dari perburuan gagal mereka. Dia memberitahu tentang serangan itu dan para penjaga segera bergegas untuk menyelamatkan mereka yang mungkin saja masih selamat. Ketika tiba di sana, rumah tersebut dalam keadaan gelap namun masih terdengar suara-suara serangan. Meyakini bahwa beruang itu telah membunuh semua orang di dalamnya, beberapa penjaga mengusulkan untuk membakar rumah itu. Namun, hal ini ditolak oleh Yayo karena ia berharap mungkin saja masih ada orang yang hidup di dalamnya. Para penjaga kemudian membagi kelompok mereka menjadi dua, satu di bagian belakang rumah dan satu lagi di bagian depan. Ketika beruang itu muncul di pintu depan, para penjaga justru khawatir jika tembakan mereka akan mengenai penjaga yang berada di bagian belakang rumah. Dikarenakan kebingungan tersebut, para penjaga melewatkan kesempatan untuk menghabisi sang beruang. Akhirnya hanya dalam waktu 2 hari, binatang buas tersebut telah berhasil menewaskan 6 orang dan ironisnya berhasil lolos. Pemandangan di kediaman Miaoke sangat mengerikan dan hanya 2 anak yang selamat tanpa luka sedikit pun dari serangan itu, yakni Miaoke Rikizo dan Miaoke Hisano. Sementara itu, di tempat berbeda, Miaoke Yasutaro dan Saito Ishiguro masih belum mengetahui nasib naas yang menimpa keluarganya. Mereka berdua melaporkan serangan pertama yang menimpa keluarga Ota dan mengunjungi seorang pemburu beruang profesional bernama Yamamoto Heikichi. Yamamoto meyakini jika beruang yang melakukan serangan adalah seekor beruang yang disebut dengan Kesagake, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai tebasan melintang di bagian bahu. Maksudnya beruang ini memiliki luka di bagian bahunya. Ia mengatakan Kesagake sebelumnya telah menewaskan 3 orang wanita. Yamamoto menolak permintaan bantuan dari Yasutaro, berkata bahwa dirinya sudah tidak berkecimpung dalam bisnis ini dan bahkan telah menjual senjatanya untuk membeli alkohol. Pada tanggal 11 Desember, Miaoke Yasutaro dan Saito Ishiguro kembali ke Sankebetsu. Melihat penduduk desa berkumpul di sekolah setempat, keduanya mendengar cerita tentang insiden penyerangan itu. Kemudian dibentuklah kelompok pria termasuk Miaoke dan Saito yang dipenuhi rasa kebencian untuk membunuh Kesagake. Beranggapan bahwa beruang itu akan muncul kembali, mereka memutuskan untuk menunggu Kesagake di kediaman Miaoke. Namun malam berlalu tanpa ada serangan. Pada tanggal 12 Desember 1915, berita tentang kemunculan Kesagake di Sankebetsu terdengar hingga ke kantor pemerintah Hokkaido dan di bawah kepemimpinan kantor polisi cabang Hoboro, sebuah tim penembak jitu dibentuk. Tim ini dipimpin langsung oleh Kepala Inspektur Suga Mitsugu selaku komisaris kantor cabang dan mereka tiba di Sankebetsu pada malam hari. Tidak ketinggalan, entah bujukan dari siapa, sang pemburu beruang profesional yakni Yamamoto Heikichi juga ikut dalam rombongan. Kesagake tidak muncul pada tanggal 12 Desember. Berdasarkan hal tersebut, diputuskan bahwa sang beruang kemungkinan besar akan mencoba untuk mengambil tubuh korban yang telah dibunuhnya. Oleh karena itu, diusulkanlah sebuah rencana baru yakni mencoba memancing Kesagake dengan jasad para korban. Rencana ini banyak mendapat kecaman terutama dari keluarga Ota, Saito, dan Miaoke. Namun akhirnya diputuskan demi masa depan desa, ini adalah rencana yang terbaik. Hari itu juga strategi itu dijalankan. Tim penembak jitu yang terdiri dari 6 orang termasuk Yamamoto menunggu di dalam rumah, tetapi Kesagake berhenti, sempat tampak memeriksa bagian dalam rumah, namun kemudian kembali ke hutan. Kesagake tidak muncul lagi malam itu sehingga rencana berakhir dengan kegagalan. Tanggal 13 Desember 1915, saat fajar menyingsing, tim pencari mendapati bahwa rumah keluarga Ota telah diobrak-abrik. Kesagake telah memakan persediaan makanan musim dingin milik warga dan mengobrak-abrik rumah-rumah mereka. Beruang tersebut telah merusak setidaknya 8 rumah, tetapi sampai saat itu tidak ada yang bisa menemukannya. Banyak warga yang melihat perilaku dari Kesagake ini menganggapnya sebagai jelmaan iblis. Ya, dilihat dari logikanya saja, beruang ini selalu berhasil mendapatkan targetnya dan juga selalu berhasil meloloskan diri. Terlepas dari banyaknya manusia yang memburunya, yang dilaporkan mencapai 60 orang lengkap dengan senjata. Kesagake sekarang tampaknya mulai bertindak agresif dan memperluas wilayahnya ke arah bagian sungai.
Kapten Suga menyadari meningkatnya risiko dari situasi tersebut dan menempatkan penembak jitu dan penjaga di jembatan. Malam itu, seorang penembak jitu merasa melihat sesuatu dalam bayangan pepohonan di seberang sungai. Mendengar hal tersebut, Suga berpikir bahwa itu mungkin bayangan seseorang. Namun, ketika mencoba mengajaknya bicara, ia tidak mendapatkan jawaban dan segera memerintahkan penembak jitu untuk melepaskan tembakan. Seketika itu juga bayangan tersebut yang ternyata adalah Kesagake menghilang ke dalam hutan. Mereka kecewa karena gagal membunuh beruang itu, tetapi sang kapten merasa mereka telah memberikan luka dari tembakan tadi. Keesokan paginya tanggal 14 Desember 1915, salah satu tim menyelidiki daerah seberang sungai dan menemukan jejak kaki dan darah dari Kesagake di sana. Mengetahui Kesagake kembali terluka dan badai salju sebentar lagi akan datang menutupi jejak-jejak yang ada, maka diputuskanlah bahwa ini adalah peluang yang paling tepat untuk memburu dan menghabisi beruang tersebut. Yamamoto dan Ikeda Kamejiro, yakni anak dari Ikeda Tomizo yang merupakan orang pertama melihat kemunculan Kesagake di desa, segera berangkat mengejar beruang tersebut. Yamamoto memutuskan untuk melacak Kesagake dengan tim yang terdiri dari 2 orang karena ini akan lebih efektif dibandingkan dengan tim yang lebih besar. Yamamoto memahami perilaku Kesagake dan berhasil melacaknya. Dia menemukan beruang itu sedang beristirahat di dekat sebuah pohon ek. Setelah mendekat dalam jarak 20 meter dari Kesagake, ia pun melepaskan tembakan. Tembakan pertama mengenai jantung Kesagake dan tembakan kedua mengenai kepalanya sehingga menyebabkan binatang buas itu mati seketika. Saat dilakukan pengukuran, beruang itu memiliki berat mencapai 340 kg dan tinggi 2,7 meter atau hampir 9 kaki, berwarna coklat tua dengan bulu keemasan. Memiliki kepala yang sangat besar dibandingkan dengan badannya dan diperkirakan berumur sekitar 7-8 tahun. Setelah dilakukan pembedahan, ditemukan bagian-bagian tubuh korbannya di dalam perut Kesagake. Kabarnya penduduk desa memotong, merebus, dan menyantapnya sebagai balas dendam atas korban yang telah dimangsa. Sedangkan tengkorak dan bagian dari bulu beruang tersebut sempat disimpan namun kemudian hilang. Segera setelah kejadian tragis ini, Rokusensawa menjadi desa hantu. Banyak penduduknya yang pergi karena takut akan serangan beruang. Dalam insiden mengerikan ini, Kesagake berhasil setidaknya menewaskan 6 orang, yakni Abemayu, umur 34 tahun, Hasumi Mikio, 6 tahun, Miyaoke Kinzo, 3 tahun, Saito Haruyoshi, 3 tahun, Saito Iwao, 6 tahun, Saito Take, 34 tahun. Jika kita menambahkan anak dalam kandungan Saito Take, maka korban berjumlah sebanyak 7 orang. Dan jika kita menambahkan 3 orang wanita di insiden berbeda seperti yang diceritakan oleh Yamamoto Heikichi, maka total korban berjumlah 10 orang. Insiden beruang Sankebetsu adalah peristiwa yang sangat tragis dan kompleks. Beberapa faktor yang dipercaya berkontribusi pada kejadian ini antara lain. Yang pertama, karena kelaparan. Beruang coklat Ezo atau Kesagake diperkirakan sedang dalam kondisi sangat kelaparan setelah terbangun dari hibernasi. Kurangnya sumber makanan di habitat alaminya mungkin mendorongnya untuk mencari makanan di pemukiman penduduk. Kemudian perubahan habitat. Aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dan perambahan hutan telah mengurangi habitat alami beruang. Hal ini membuat beruang semakin sering berinteraksi dengan manusia dan meningkatkan kemungkinan terjadinya konflik. Yang ketiga, ukuran dan kekuatan beruang. Beruang coklat Ezo adalah salah satu jenis beruang terbesar dan terkuat setelah beruang kutub. Ukuran tubuhnya yang besar dan kekuatan fisiknya yang luar biasa membuatnya menjadi predator yang sangat berbahaya. Kemudian, musim dingin yang ekstrim. Kondisi cuaca yang ekstrim pada musim dingin tahun itu mungkin juga mempengaruhi perilaku beruang. Kelangkaan makanan akibat salju tebal dapat memaksa beruang untuk mencari sumber makanan alternatif. Dan yang terakhir, kepanikan penduduk. Reaksi panik dari penduduk desa saat diserang beruang mungkin justru membuat situasi semakin memburuk. Beruang yang merasa terancam akan semakin agresif. Faktor-faktor di atas saling terkait dan memperparah situasi. Kelaparan membuat beruang menjadi lebih berani dan nekat dalam mencari makanan.
Insiden beruang Sankebetsu mengajarkan kita pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan hidup berdampingan dengan alam. Kita perlu menghormati habitat satwa liar dan menghindari aktivitas yang dapat mengganggu mereka. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi satwa liar. So, itu dia tadi kisah nyata dari insiden beruang Sankebetsu 1915, serangan beruang terburuk dalam sejarah Jepang. Gimana pendapat kalian tentang insiden ini? Jika terdapat kesalahan informasi dan penyampaian saya dalam insiden ini, silakan dikoreksi di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita lainnya. Thank you yang sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya, dan adios!